Halo, selamat sore para peserta sahabat Tribun dan HP. Senang sekali saya, Friska Clarissa, dapat menemani Anda semua secara live di Zoom. Kali ini Tribun Network bersama dengan HP Indonesia menghadirkan perbincangan yang sangat spesial dengan tema HP Touch Free Printing and WFH Solutions Transformation on Workplace for Future Smart Office and Emerging Work Style yang dihadiri oleh para narasumber yang ahli di bidangnya. Di era new normal ini, work from home atau WFH masih menjadi kebijakan yang diterapkan berbagai perusahaan maupun institusi sebagai solusi tetap berjalannya produktivitas para karyawan. Meski sebagian besar karyawan tetap menjalankan WFH, sebagian karyawan lain di divisi tertentu saat ini sudah harus kembali beraktivitas di kantor karena pekerjaan mereka yang tidak bisa terus-menerus dikerjakan dalam rumah. Hal ini merupakan tantangan di mana perlu adanya adaptasi teknologi untuk mendukung kolaborasi sistem dan lingkungan kerja yang fleksibel dengan konsep Smart Office. Nah, hari ini bicara soal cerita pengalaman WFH. Silahkan ceritakan pengalaman WFH sahabat Tribun dan HP yang lucu, seru, dan menarik. Bisa langsung tulis sekarang juga menggunakan kolom Q&A dengan format nama _kota _cerita. Nanti saya akan pilih 4 cerita terbaik atau 4 cerita terpilih pada sore hari ini. Bicara soal konsep Smart Office, dengan menggunakan konsep Smart Office, perusahaan atau instansi pun bisa menghadirkan lingkungan kerja yang lebih produktif, aman, cepat, dan juga nyaman bagi karyawan. Sebagai salah satu perusahaan teknologi informasi terbesar dunia, HP pun mendukung kehadiran Smart Office dengan perangkat yang dimilikinya. HP Indonesia berkolaborasi dengan Tribun Network menghadirkan webinar dengan tema HP Touch Free Printing and WFH Solutions Transformation on Workplace for Future Smart Office and Emerging Work Style untuk menunjukkan pada para pengusaha bahwa sudah saatnya konsep Smart Office dapat diterapkan untuk mengembangkan bisnis yang lebih mumpuni di masa depan. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya gambaran mengenai Smart Office, mari kita saksikan video berikut ini. Gaya bekerja di era transformasi digital sekarang ini telah mengubah cara kerja dari tradisional menjadi smart working. Di era tradisional office, pekerjaan apapun harus dilakukan dari kantor. Namun di era transformasi digital, pekerjaan dilakukan dari mana saja dan kapan saja, bahkan dari rumah. Inilah yang kita sebut dengan peralihan ke era Smart Office lewat transformasi digital. Dengan menerapkan infrastruktur berbasis cloud, memungkinkan para kaum profesional dapat bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih pintar tanpa terhalang ruang dan waktu. Tapi dengan konsep Smart Office, apakah mencetak dokumen tetap mengharuskan kita berada di depan printer? Tidak. Konsep Smart Office ditunjukkan untuk mencapai 3 pilar penting, yaitu produktivitas, security, dan aman untuk digunakan. Agar kaum profesional dapat bekerja dan sekaligus menerapkan protokol kesehatan. Inilah teknologi HP Touchless Printing di New Normal, di mana mencetak juga bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus menyentuh atau berinteraksi secara langsung dengan printer maupun orang lain. Inilah yang dinamakan Touchless Printing Solution dalam konsep Smart Office. Penggunaan teknologi HP Touchless Printing melindungi pencetakan dokumen dari kebocoran yang disebabkan oleh kelalaian, di mana dokumen penting dan rahasia sering dibiarkan tergeletak di dalam tray printer. HP Touchless Printing hanya akan mencetak atau men-scan dokumen jika pekerja men-tap kartu ID, men-scan QR code dari smartphone, atau memasukkan password yang sesuai. Bahkan ketika Anda bekerja di rumah, Anda dapat mengawasi dan mengelola siapa yang sedang mencetak dokumen apa yang dicetak, bahkan bisa men-track penggunaan printer dalam periode waktu tertentu. Dengan menerapkan teknologi HP Touchless Printing Printer dalam konsep Smart Office, memungkinkan para kaum profesional dalam sebuah perusahaan tidak hanya melindungi data perusahaan, namun melindungi diri mereka sendiri. Karena mencetak dokumen tanpa perlu menekan atau menyentuh tombol,
tapi cukup menggunakan pena atau ujung kartu ID pekerja, sehingga tidak perlu berbagi button atau tombol atau mengantri di depan printer tanpa jarak. Selamat datang di teknologi masa depan hari ini. Printer HP. Bersama kita sore hari ini telah hadir narasumber yang akan berbagi informasi, ilmu, dan pengalamannya bersama sahabat Tribun dan HP. Saya perkenalkan ada Print Category Director HP Southeast Asia and Indonesia, Ibu Michelle Huang, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Profesor Dr. Andes Henry Subiakto, SHMSI, Head of Area Graha ISS Specialized Service Department, Mas Bayu Aprianto, Market Development Manager Office Printing System HP Inc., Mas Aryo Aditya. Selamat sore Ibu Bapak semua, selamat datang di webinar sore hari ini. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kita akan berbincang lebih lanjut lagi. Nah, berikutnya bagi sahabat Tribun dan HP yang nanti ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan Q&A box dengan format nama lengkap _ pertanyaan. Dan nantinya akan kami pilih satu pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan voucher HP senilai Rp1 juta yang langsung bisa digunakan untuk berbelanja di official online HP Store yang URL-nya akan diberikan di kolom chat. Kita juga akan bagi-bagi hadiah berupa saldo elektronik masing-masing sebesar Rp250.000 untuk 4 orang. Caranya dengan menceritakan pengalaman selama WFH atau bekerja di rumah yang lucu, seru, dan menarik seperti yang saya sampaikan di awal tadi di kolom Q&A dengan formatnya nama _ kota _ cerita. Nanti setiap sesi saya akan bacakan satu persatu hingga akhir acara. Saya akan bacakan, saya akan pilih. Jadi jangan lupa mulai dari sekarang ceritakan pengalaman menarik selama WFH Anda. Nah, berikutnya sahabat Tribun dan HP, untuk membuka seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini, langsung saja kita simak welcoming speech yang akan disampaikan Print Category Director HP Southeast Asia and Indonesia, Ibu Michelle Huang. Selamat sore Bapak dan Ibu. I hope that you are all safe and well. Selamat sore juga to our esteemed speakers for today, Professor Henry Subiakto, Special Staff of Indonesia's Ministry of Communications and Information, Bapak Bayu Aprianto, Head of Area Graha, PT ISS Indonesia, and our very own Aryo Aditya, Market Development Manager of Office Printing Systems in HP Indonesia. My name is Michelle Huang, and as the Print Category Director of HP Inc. Southeast Asia and Indonesia, I would like to welcome you in joining our event today. As you are all aware, we are living and working in very unique times. There is a lot more uncertainty and a constant redefining of the new normal. The pandemic has accelerated megatrends that were in motion earlier. The first big megatrend is digitization acceleration. As the work environment has become more fluid and more employees are working from home, we see companies rushing to accelerate their transformation of business processes to digital. In a recent survey, 69% of organizations will be digitizing workflows post-COVID-19. The second megatrend we see is the need for responsible technology. We have found that COVID has increased customer interest in being human and environmentally sustainable. 2 out of 3 customers rate this as important when making a purchase. We are facing unprecedented changes brought about by the pandemic, and we are all finding ways to adapt. Here at HP, we believe we play a key role in medium and enterprise organizations' journey of digital transformation, as we aim to create better experiences, providing more seamless ways of living and working even from home. Health and safety remain top priorities in all organizations, and so utilizing digital transformation is key in building a smart and safe workplace. Integrating modern technology with everyday tasks will enable your employees to be more productive, ensure data security, while at the same time maintaining safety.
It is critical that data and information are managed through secure devices. 70% of IT managers believe that security processes are likely to be compromised during this time. Our unrivaled security leadership has never been more important as we equipped enterprises for the rapid acceleration of their digitization. At HP, we understand the importance of your businesses and employees to adapt and to evolve as our working landscape shifts. This is why we continuously thrive on innovation and collaborations, as we ourselves have experienced and benefited from the use of technology to enable remote workforce in ways we have never imagined before. HP understands what matters to you in your business and how to help you embrace technology to your advantage. Whether it is your patient's records or legal documents, we understand the importance of managing printed and digital copies while ensuring data security. We are here to introduce to you today solutions to ensure you can implement a smart office in your workplace. These solutions are a part of the print transformation where you can combine regular printing and cloud services. As most of us are connected with our PCs and smartphones, we can now utilize these devices in new ways, such as printing with touch-free printing solution, which minimizes device touching, reduce the risk of being exposed to unwanted viruses or bacteria, while maintaining corporate security and convenience. And other than our digital print innovations, HP is also proud to facilitate HP Live, one of HP's learning platforms that is free to access globally, where you and your employees can hone your IT and business skills, learn to implement digital transformation in each of your different workforces. HP aims to provide you and your employees technology solutions that will give you peace of mind needed to operate your business and designed with users' safety in mind. The digital transformation is happening around us and it is unstoppable. So it is up to us to decide how to utilize these changes and choose the solutions that will bring us better productivity, security, and ease our way of work. HP is here to support you and your companies to adopt new technologies and adapt to business challenges. So let's ride the current transformation journey together, smartly, safely, and securely with HP. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Michelle Huang untuk sambutan yang telah disampaikan. It is really insightful and it opens our views wider. Dan berikutnya kami persilakan staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Profesor Dr. Andes Henry Subiakto SHMSI untuk memberikan keynote speech. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Henry. Selamat sore Mbak. Apa kabar Pak Henry? Baik-baik, Alhamdulillah. Selamat sore Ibu Michelle Huang. Juga yang lain-lain semua. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Pak Henry akan menyampaikan tema Transformation on Workplace for Future Smart Office and Emerging Work Style. Kami silakan Pak Henry untuk menyampaikan paparannya. Boleh share screen ya. Mohon ini tolong masih belum bisa, hostnya masih tidak memberikan ini untuk share screen. Baik, akan kami bantu Pak Henry. Ya, ini masih disable untuk share screen. Siap. Nah, ini sudah kami bantu langsung saja. Nanti akan dibantu dari sini untuk mengoperasikannya. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman semua dari Tribun Network maupun juga dari HP yang mengundang kami. Jadi dalam hal ini saya mau bicara mengenai transformasi on workplace for future smart office and emerging work style. Tapi dalam konteks pengalaman di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Next, please. Jadi pandemi COVID-19 ini ternyata memang memaksa kita semua itu untuk mengubah kebiasaan, bahkan melakukan transformasi digital dengan lebih cepat dibandingkan yang dibayangkan sebelumnya. Kita perlu tahu bahwa penggunaan aplikasi online itu ternyata ketika ada PSBB, ada pandemi, ini meningkat. Penggunaan Zoom misalnya, yang sekarang kita pakai ini, naik 443% dibanding dengan sebelum ada pandemi. Artinya sekarang Zoom ini dipakai oleh sebagian besar masyarakat kita untuk berbagai kepentingan.
apakah untuk seminar, untuk kuliah, untuk meeting dan sebagainya. Aktivitas bekerja juga banyak yang sudah berubah atau menggunakan online, menggunakan teknologi. Itu yang perlu kita sampaikan. Bahkan juga Indonesia sebagai negara yang cukup memiliki potensi ekonomi cukup besar, ternyata ketika pandemi itu penggunaan aplikasi e-commerce dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang ada pandemi naik 10 juta. Itu dikarenakan ada pengguna-pengguna aplikasi e-commerce yang dulunya tidak menggunakan lalu kemudian menggunakan, terutama di wilayah-wilayah rural, di wilayah-wilayah suburban atau di pinggiran-pinggiran kota begitu dan di desa-desa. Next. Nah, Presiden Joko Widodo ketika melihat bahwa pandemi ini ternyata menciptakan sebuah kondisi kebutuhan akan internet, di mana orang bekerja sangat tergantung pada internet, orang belajar juga tergantung pada internet, dunia kesehatan tergantung pada internet, dan lain-lain. Maka Presiden pada waktu kita ulang tahun 75 tahun Indonesia Merdeka, Agustus, beliau mencanangkan tentang transformasi digital. Yaitu satu adalah segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital yang di Indonesia masih banyak daerah-daerah atau desa-desa yang belum bisa mengakses internet. Akan diselesaikan minimal tahun 2023 diharapkan sudah selesai. Kalau sampai terlambat 2024. Nah ini komitmen beliau kemudian diwujudkan dalam bentuk dana atau APBN yang akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur di sekitar 12.400 desa di seluruh Indonesia yang sampai sekarang belum tersentuh atau belum bisa mengakses 4G. Nah itu komitmen Presiden. Selain juga tentu saja selain infrastruktur adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga menyiapkan regulasi-regulasi untuk menunjang tata kelola kehidupan transformasi digital. Next. Nah, jadi penyediaan infrastruktur ini sebelum kita bangun pun, misalnya akhir tahun 2020 sebenarnya Indonesia sudah memiliki pengguna internet sampai 196,7 juta. Itu belum selesai pembangunan di 12.548 desa tadi. Kita bayangkan bagaimana kalau nanti internet itu sudah bisa diakses oleh seluruh desa, seluruh wilayah di Indonesia yang sekarang masih ada sekitar 9.113 di wilayah terluar ya, wilayah 3T dan sekitar 3.000 lebih sedikit 435 itu di wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak termasuk wilayah tertinggal, tapi seperti di Pulau Jawa, di Sumatera, itu masih ada daerah-daerah atau desa-desa yang belum bisa mengakses 4G. Dan ini komitmen Presiden, komitmen pemerintah menyelesaikannya sampai tahun 2023. Next. Nah, jadi catatan kita adalah bahwa pandemi ini justru mempercepat transformasi, mempercepat transformasi digital. Pandemi menyebabkan semua orang harus menjaga kesehatannya, sehingga lalu masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah mau tidak mau harus berubah, harus memiliki yang namanya new normal atau kebiasaan baru. Ini yang kemudian menciptakan inovasi-inovasi ataupun juga transformasi-transformasi di berbagai kehidupan, termasuk di Kementerian Komunikasi dan Informatika, proses bisnis atau proses bekerja kita, kami di kantor pun sekarang sudah menggunakan konsep flexible working space. Ya, itu yang flexible working space ini sekarang diterapkan tidak hanya di Jakarta tapi juga di kantor-kantor kami yang ada di daerah. Next. Jadi flexible working space ini sudah menjadi kebijakan sekaligus kebiasaan baru. Di mana tidak semua karyawan harus masuk ke kantor, tetapi
tetapi sudah mereka pola kerjanya itu fleksibel gitu ya. Lokasi di mana mereka harus bekerja tidak harus di kantor, tapi bisa di rumah, bahkan juga di tempat lain. Jadi work from anywhere gitu ya. Work from anywhere. Termasuk juga untuk meeting itu sudah online, kemudian untuk katakanlah rapat-rapat dengan DPR ataupun juga mengerjakan sesuatu itu diusahakan dengan mix, ada yang online, ada yang offline, tapi lebih banyak ke online. Kalau offline harus benar-benar menggunakan protokol kesehatan. Next. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi dari flexible working space ini tenaga kerja multigenerasi dan beragam, dan mereka sekarang tidak lagi diukur dari kehadiran, tapi lebih kepada kinerjanya. Jadi lebih banyak sekarang ini bukan lagi kedisiplinan itu dari kehadiran, tapi adalah produk atau hasil, result, produk dari yang dihasilkan. Nah, di sini ada proses-proses yang cukup berubah ya. Kalau dulu banyak pekerjaan itu dikerjakan banyak orang, sekarang ternyata ketika harus work from home dengan flexible working space ini malah lebih efisien. Next, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan lebih efisien, termasuk penggunaan teknologi-teknologi baru itu dituntut di dalam flexible working space. Next. Ada beberapa jenis yang ada di kementerian kami. Ada yang no remote ya, yang beberapa jenis pekerjaan tidak mungkin dilakukan secara jarak jauh atau tidak mungkin dilakukan work from anywhere atau work from home gitu ya, tapi harus datang ke kantor. Kenapa? Karena untuk liputan di kementerian kami masih ada liputan-liputan, membuat memproduk berita-berita di newsroom begitu, atau membuat podcast, membuat video, dan itu kadang-kadang juga harus mengikuti kejadiannya di mana. Kadang-kadang harus mengikuti kalau ada peristiwa-peristiwa harus hadir mereka. Nah, hal-hal yang seperti ini memang berbeda, tidak bisa dilakukan secara jarak jauh gitu ya. Tapi sudah ada juga yang memungkinkan itu dengan cara jarak jauh. Itu ada yang katakanlah tadi pekerjaan-pekerjaan kantor yang dikerjakan secara rutin, itu sudah kita melakukan teknologi dengan menggunakan berbagai teknologi, termasuk yang namanya pimpinan-pimpinan, apakah itu menteri, apakah itu dirjen, dan lain-lain, itu kalau mereka harus memutuskan sesuatu, melakukan tanda tangan, baik rapatnya maupun membuat kebijakan dengan tanda tangan, semuanya bisa online. Tanda tangan sekarang sudah tanda tangan digital signature, tanda tangan digital, sehingga tidak perlu harus ketemu dengan kertas yang harus diteken dengan tanda tangan basah, tapi sudah menggunakan online system. Next. Memang akhirnya apa? Akhirnya semua tergantung dari sumber daya manusia. Sumber daya manusianya harus tentu saja harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Kemudian juga bisa mereka menjaga dari kesehatan, karena kalau misalnya mereka harus setengah program, misalnya harus ada yang datang ke kantor, itu mereka juga harus rapid test dulu atau swab dulu kalau sekarang ya. Jadi harus betul-betul kesehatannya terjamin, terjamin. Kemudian juga mereka harus mampu, kalau harus kerjanya itu dari rumah, itu harus mampu kerja mandiri, harus tanggung jawab, harus responsif, harus memiliki inisiatif yang tinggi, karena kadang-kala harus kerja sendirian, berbeda, tidak ada di kantor, tapi bisa juga di kantor dengan physical distancing yang harus dijaga atau menggunakan protokol-protokol kesehatan. Tapi ini memang sangat berbeda dengan ketika sebelum ada pandemi. Jadi ada memang tuntutan-tuntutan kedisiplinan, tuntutan-tuntutan untuk fleksibel dan sebagainya. Terutama menggunakan teknologi, karena memang sekarang mau tidak mau semuanya menggunakan teknologi. Rapat menggunakan teknologi, membuat surat menyurat pun semua menggunakan teknologi, baik termasuk mungkin nanti adalah teknologi yang dimiliki oleh HP, yaitu printer jarak jauh ya. Oke, next. Jadi prinsipnya adalah bahwa dalam bekerja dengan sistem
flexible working space ini harus semuanya terdokumentasi. Karena tadi orang tidak melihat lagi di mana dia mengerjakan, tapi harus ada hasilnya dan terdokumentasi. Rapat terdokumentasi, absensi atau presensi itu juga secara online ada dokumentasi, dan tapi juga tetap harus menjaga kesehatan itu dengan cara ada komunikasi informal. Jadi walaupun tidak ketemu secara face to face, tapi mereka bisa ditegur, diajak berkomunikasi secara informal melalui cara-cara yang berbeda, yaitu menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan punya kita sendiri misalnya You Meet Me, punya Telkom dan sebagainya dan sebagainya. Next. Jadi ternyata rapat-rapat menjadi lebih efektif dengan teknologi-teknologi yang baru ini, dengan flexible working space ini. Ternyata justru karyawan dan pimpinan, Pak Menteri, Dirjen, itu rapat sampai malam, mencari solusi, membuat kebijakan, bahkan membahas tentang undang-undang, membahas tentang permen, PP, itu sampai malam. Seakan-akan tidak ada lagi jam kantor, begitu ya. Semuanya harus siap. Itu konsekuensinya, sehingga justru lebih banyak sekali menjadi efektif karena sistem yang terbuka. Tapi memang ini membutuhkan infrastruktur yang mencukupi, terutama Wi-Fi. Wi-Fi adalah segalanya. Kalau Wi-Fi kita yang ada di rumah atau di tempat-tempat itu, atau katakanlah saluran internetnya tidak baik, maka tentu saja tidak bisa rapat online atau menggunakan Zoom. Yang kedua, laptop dan juga HP juga harus betul-betul bisa digunakan sewaktu-waktu, karena memang semuanya sifatnya working from anywhere, gitu ya, work from anywhere. Itu menjadi persoalan tersendiri, sehingga membutuhkan teknologi. Next. Nah, ini contoh-contoh. Jadi sekarang sudah semuanya menggunakan next. Ini hanya contoh saja. Dan Pak Menteri ataupun juga teman-teman Dirjen, Sekjen, itu juga tetap menyapa semua karyawan yang ada di berbagai daerah. Lalu misalnya kemarin tahun baru mereka ada Kominfo menyapa, itu semuanya silaturahminya melakukan perayaan tahun barunya lewat online. Jadi ini adalah cara-cara baru yang dulu tidak pernah ada, tetapi kemudian sekarang justru menjadi semacam new habit, gitu ya, kebiasaan baru yang lebih sehat tapi juga lebih efisien. Next. Nah, ini terus, ini sudah. Next. Nah, kemudian kami juga mengembangkan, karena sekarang semuanya serba online, maka yang kita kembangkan adalah e-government, mengefektifkan pelayanan kepada publik di tengah-tengah pandemi, karena kita tidak bisa lagi ketemu dengan publik secara langsung, tidak bisa ketemu dengan masyarakat secara langsung. Maka mau tidak mau teknologi yang menjadi sarana atau jembatan untuk bertemu dengan publik. Disitulah penggunaan e-government atau pemerintahan berbasis internet. Itu tidak hanya di Kementerian Kominfo dan tidak hanya di Jakarta, tapi kemudian harus kita terapkan di seluruh Indonesia, karena pelayanan tidak boleh berhenti. Nah, mau tidak mau ini adalah perubahan-perubahan yang juga menyentuh masyarakat, karyawan ataupun juga PNS yang ada di berbagai daerah. Next. Ini sekedar apa saja, banyak sekali ya tentang e-government itu. Ini pengertiannya. Tapi memang betul bahwa dengan sekarang berbasis internet, mau tidak mau keamanan informasi, cyber security menjadi sangat penting. Dan Indonesia sedang mengalami sebuah era di mana sekarang serangan-serangan cyber itu sangat tinggi. Dalam satu hari ada yang sehari itu 3 juta serangan cyber. Apakah itu malware, apakah itu defacing, phishing, dan lain-lain. Jadi banyak sekali serangan-serangan cyber, baik itu kepada institusi negara maupun juga kepada masyarakat biasa.
ini yang menjadi perhatian kita karena apa? Pada saat kita biasanya ngantor di kantor, biasanya membuka internet di kantor di mana ada direktur keamanan security-nya, keamanan cyber security-nya ada yang ngurusi. Ketika kita buka di jalan-jalan atau di kafe atau di rumah, tidak ada yang menjamin bahwa WiFi yang ada di tempat-tempat umum itu aman. Ini akhirnya apa? Seringkali memang serangan-serangan itu bisa masuk gara-gara kebocoran-kebocoran itu terbuka. Inilah salah satu yang kenapa kami juga harus mengembangkan kemampuan untuk cyber security. Next. Nah, itu kita teruskan saja. Intinya ini undang-undang sudah juga memfasilitasi untuk layanan publik, layanan e-government. Next. Nah, di dalam konteks pelayanan terhadap perizinan, karena e-government itu juga layanan perizinan, layanan pendaftaran, kami sekarang sudah perizinan-perizinan semuanya online. Baik itu perizinan untuk penyiaran, perizinan untuk telekomunikasi. Kalau untuk internet biasanya bukan perizinan, tapi adalah pendaftaran. Tapi semuanya udah online. Contohnya ini dengan namanya Si Cantik. Itu singkatan dari aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu. Ini yang kita kembangkan. Sehingga nanti kalau mencari izin yang terkait dengan Kementerian Kominfo, tidak perlu lagi harus datang ke kantor, tidak perlu lagi harus membawa berkas, tapi semuanya online. Next. Sekarang juga dimulai. Termasuk pendaftaran juga penyelenggaraan sistemnya online semua. Jadi online single submission ya. Oke, next. Nah, tadi yang saya sampaikan, tanda tangan pun kalau menteri tidak ada, misalnya menteri pergi, dirjen pergi, tidak berarti bahwa surat itu tidak bisa ditandatangani. Sekarang semuanya bisa mengikuti kemana saja para pimpinan pejabat itu berada, karena menggunakan digital signature. Digital signature ini bukan tanda tangan basah kemudian di-scan, bukan, tetapi menggunakan PIN tertentu atau password tertentu sehingga hanya pemilik tanda tangan itu yang bisa membukanya. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang ITE pasal 5 sampai pasal 12. Next. Nah, terkait dengan persoalan COVID-19, terkait dengan pandemi, Kementerian Kominfo juga mengembangkan bersama dengan BUMN Telkom, mengembangkan namanya aplikasi Peduli Lindungi. Awalnya aplikasi Peduli Lindungi ini dipakai untuk tracing mereka-mereka atau kita-kita yang ingin tahu daerah kita ini apakah warnanya merah berbahaya, banyak ada yang sudah terkena COVID atau tidak. Kalau kuning itu agak jauh begitu ya. Ini bisa melihat dari desa atau kelurahan begitu. Kalau kita pergi moving, kita berjalan-jalan, itu masuk ke kelurahan yang ada penderita COVID-nya langsung merah. Ketika kita pergi, dan itu akan diingatkan supaya kita segera pergi. Nah sekarang aplikasi Peduli Lindungi ini dipakai untuk penggunaan atau pendaftaran para nakes dan nanti untuk masyarakat juga untuk vaksinasi. Cuma sayangnya walaupun aplikasi Peduli Lindungi ini mendapatkan penghargaan dari ITU, mendapatkan apresiasi dari International Telecommunication Union di Eropa, tetapi penggunanya masih sekitar 4.700.000, belum sampai yang kita harapkan. Kami berharap bisa sampai ratusan juta, ternyata masih 4.700.000. Tapi ini catatan beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan sekarang semakin banyak karena memang ini sangat dibutuhkan, bisa untuk data bagi mereka-mereka yang sakit maupun juga data untuk mereka-mereka yang sudah divaksin. Next. Nah, memang karena semuanya itu terkait dengan penggunaan teknologi IT dan internet dan kemudian kita sekarang semua basisnya adalah online, maka direkomendasikan oleh teman-teman di Kementerian Kominfo di Dirjen Aptika kerjasama dengan teman-teman dari Telkom University dan Oxford University itu kita memang harus mengembangkan kemampuan cyber security nasional karena memang mau tidak mau
di masa pandemi dan masa yang akan datang, kehidupan kita lebih banyak menggantungkan diri kepada teknologi, terutama teknologi digital. Teknologi digital itu teknologi yang banyak sekali pelaku-pelaku kejahatannya juga masuk ke sana, baik yang melakukan pencurian maupun juga penggunaan data-data pribadi yang tanpa izin dan sebagainya. Makanya ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa dibaca nanti. Next, itu ada 20 rekomendasi. Nah, disitulah ini saya tutup. Ini terakhir, pentingnya masyarakat itu memahami atau literasi tentang digital security ataupun juga cyber security. Jadi masyarakat sekarang perlu sekali betul-betul memahami tentang keamanan informasi. Kenapa? Karena masyarakat tidak pernah bisa lepas dengan kehidupan digital untuk aktivitas komunikasi, aktivitas keluarga, aktivitas bisnis, aktivitas perkantoran, aktivitas pendidikan dan sebagainya selalu menggunakan teknologi digital. Oleh karenanya harus ada kemampuan atau pengetahuan tentang keamanan informasi. Misalnya yang paling sederhana adalah setiap kita punya password untuk berbagai macam akun ataupun apapun, itu password itu harus diganti secara berkala dengan password yang tidak mudah ditebak. Dan kemudian jangan mudah membuka email misalnya ketika di kantor. Sekarang banyak sekali malware itu lewat email, lewat link-link yang mencurigakan. Jadi kita harus hindari membuka email link yang kita tidak mengenal siapa yang mengirimkannya. Jadi harus itu. Kemudian menggunakan software yang legal, misalnya menggunakan HP yang legal. Karena kalau software legal biasanya selalu ada update untuk keamanan informasinya. Dan juga jangan menggunakan WiFi sembarangan. WiFi yang ada di wilayah-wilayah terbuka kalau sembarangan untuk kegiatan-kegiatan yang penting itu justru bisa berbahaya. Kemudian terakhir adalah tidak menunjukkan data pribadi kita di tempat umum, misalnya di sosial media, kayak Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan kita perlu mempelajari tentang persoalan regulasi tentang hak-hak kita kalau kita menjadi korban dari serangan-serangan cyber. Next. Demikian paparan saya untuk acara pembukaan dialog ataupun juga webinar pada sore ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Henry Subiakto atas kehadirannya dan juga paparannya sore hari ini. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada Bapak Henry Subiakto, HP Indonesia dan Tribun Network memberikan plakat seperti yang saya pegang ini kepada Bapak Henry Subiakto. Dan ini Pak saya Henry terima akan dari jauh. Baik Pak Henry, ini akan diserahkan secara simbolik, secara digital ini ya, oleh Ibu Michelle Huang. Kami undang Ibu Michelle Huang, Print Category Director, HP Southeast Asia and Indonesia. So we would like to take the picture of Ibu Michelle and also Pak Henry. I will count down from 5, 4, 3, 2, and 1. Oke, terima kasih banyak. Thank you so much Ibu Michelle. Terima kasih banyak Bapak Henry. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore hari ini di webinar Future Smart Office. Dan sahabat Tribun dan HP, saya akan mengundang dua narasumber yang akan berbincang sore hari ini. Yaitu yang pertama ada Mas Bayu Aprianto, Head of Area Graha ISS Specialized Service Department, dan Mas Aryo Aditya dari HP Indonesia untuk berdiskusi mengenai transformasi Smart Office di lingkungan kerja. Saya sapa, halo Mas Bayu, Mas Aryo, apa kabar? Halo, baik. Baik, terima kasih. Syukurlah, kabar baik, senang mendengarnya. Nah, sahabat Tribun dan HP, sebelum kita mulai sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk para hadirin yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini, dapat menggunakan kolom Q&A. Formatnya, nama lengkap, _ pertanyaan. Saya ulangi ya, nama lengkap _ pertanyaan buat yang ingin bertanya. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Tribun dan HP akan dijawab oleh para narasumber kita pada sesi tanya jawab dan untuk pertanyaan terbaik. Jadi harus semangat ya, karena akan ada voucher HP senilai Rp1 juta yang langsung bisa digunakan untuk berbelanja di official online HP Store. Silakan temukan URL-nya ada di kolom chat. Ayo cari-cari di kolom chat. Dan juga HP Indonesia akan membagikan hadiah lagi berupa saldo elektronik
masing-masing senilai Rp250.000 untuk 4 peserta sore hari ini. Caranya dengan menceritakan pengalaman WFH, sahabat Tribun dan HP yang lucu, seru, dan menarik. Bisa langsung tulis dari sekarang menggunakan kolom Q&A dengan format nama _kota _cerita. Nah, saya akan undang Mas Bayu Aprianto untuk menyampaikan paparan atau materinya dengan tema Workplace Challenges in the New Normal and Smart Office Adaptation to Thrive the Business. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore semua Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatannya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Bayu Aprianto. Saya bekerja di PT ISS Indonesia sebagai Head of Area Gerai ISS. Di sini saya akan sharing mengenai workplace challenges in the new normal and smart office yang sudah kami terapkan di perusahaan kami di PT ISS Indonesia. Ya, next-nya. Agenda hari ini adalah kami akan membahas mengenai ISS New Normal yang sudah diberlakukan semenjak pandemi di bulan Maret kemarin. Kemudian yang kedua, challenges dan solusinya di masa pandemi ini sampai dengan new normal sekarang. Nah, yang ketiganya, remote and security monitoring yang memang juga sudah kita jalankan sebelum masa pandemi dijalankan. Yang keempat yaitu summary dari keseluruhan dari yang akan kita sampaikan pada hari ini. Ya, next-nya. Yang pertama, kami menerapkan ISS New Health Protocol, di mana ini kami siapkan untuk rekan-rekan kami yang memang mengharuskan mereka tetap bekerja di area kantor Geraha ISS. Di sini kami memiliki 2 poin. Poin yang pertama adalah next, di workplace, di mana kami telah mengikuti instruksi dari pemerintah bahwasanya kami harus mengurangi okupansi yang ada di area gedung Geraha ISS, di mana kami saat ini sudah menjalankan 25% okupansi yang sebelumnya diterapkan untuk 50% okupansi ada di area gedung. Dan kemudian dari di departemen terkait kami mencanangkan untuk working in the cluster. Working in cluster ini memudahkan kami untuk melakukan tracing ketika terjadi atau terdapat case untuk COVID-19 di area gedung atau perkantoran kami. Kemudian di sini juga kami sudah melakukan screening visitor untuk area gedung dengan menggunakan aplikasi digital yang memang real time bisa dilihat di area lobi kami, di mana kami sebutnya itu access control system. Di sini juga kami melakukan screening untuk visitor yang akan datang ke kantor kami dengan melakukan tes swab atau rapid test minimal 3 hari sebelum kedatangan ke area kantor kami. Kemudian dari sisi environment, kami juga telah merubah ke format touchless environment, di mana setiap pintu mulai dari depan itu sudah kami pasangkan sensor sampai hal kecil mengenai penggunaan kran, dispenser hand soap sampai dengan dispenser hand sanitizer-nya sendiri dengan menggunakan sensor, sehingga meminimalisir untuk sentuhan secara langsung di material yang sering disentuh oleh orang lain. Nah, di sini kami juga melakukan yang namanya program Pure Space. Pure Space ini kami jalankan di semua ISS global sedunia untuk memastikan tingkat higienis dari lingkungan kerja kami, di mana di dalamnya terdapat hygiene manager. Hygiene manager di sini bertugas untuk mengontrol standar kebersihan yang memang kami sudah tetapkan nilainya. Untuk item berikutnya atau poin berikutnya. Ya, di sini ada cleaning services. Dari sisi cleaning services, kami sudah melakukan juga pergantian material kebersihan yang kami miliki dengan kandungan yang dapat membantu mengunduh virus atau bakteri lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kemudian dari situ juga kami melakukan tes ulang untuk area tersebut, di mana penularan COVID-19 ini juga biasanya
atau lebih sering penularan melalui droplet. Jadi kami memastikan material yang sering disentuh oleh orang lain ini dalam keadaan memang benar-benar higienis. Kemudian kami juga dari sisi pembersihan ya, kami melakukan 4 kali lebih banyak frekuensi pembersihan di area kantor kami dari masa sebelum pandemi ini berlangsung. Itu juga termasuk sistem misting atau disinfektan proses yang kami lakukan sebelum dan sesudah rekan-rekan kerja kami bekerja. Ya, berikutnya. Ya, di era new normal ini juga pastinya kita mengalami beberapa challenges yang awal kita merasa itu agak sulit ya. Di antara yang pertama adalah di sini sulitnya berkoordinasi dengan tim. Kemudian yang kedua, di sini approval proses menjadi lebih lama seperti yang tadi disampaikan di sebelumnya, bahwa approval ini juga lebih karena habit orang Indonesia juga sepertinya lebih nyaman untuk bertemu secara langsung atau memang lebih mudah untuk nyaman ngobrolnya. Jadi mungkin ini yang menjadi kendala. Terus kemudian yang ketiga adalah sini penerimaan informasi mulai dari perintah kerja maupun daily routine menjadi lebih susah, maupun proses refreshment training atau memang peningkatan skill untuk teman-teman kita yang ada di lingkungan pekerjaan itu akan menjadi sulit untuk penyampaiannya. Nah, dari 3 challenges ini kami sudah memiliki 3 jawabannya dari keseluruhan permasalahan tersebut di atas. Next-nya. Jawaban yang pertama itu adalah dengan online kolaborasi. Kalau dari tim kami yang ada di Geraha ISS atau di ISS Indonesia, kita mempunyai standarisasi untuk melakukan komunikasi dengan cara online, yaitu menggunakan Microsoft Teams. Nah, yang kedua, untuk proses approval, kami juga sudah mentransformasi dari manual sign menjadi digital sign. Ini menggunakan aplikasi yang sudah dibuat oleh tim IT kami juga, yaitu kami sebut ISS Connect, di mana ISS Connect ini berisi permintaan atau approval untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari material request sampai dengan settlement, terus klaim dari semuanya. Dan dari hasil itu semua, kita bisa melihat portfolio masing-masing departemen kami yang ada di perusahaan, sehingga itu juga dapat dilihat dengan real time, dan fitur ini bisa diakses dari mana dan kapan saja melalui mobile phone ataupun melalui laptop atau desktop masing-masing. Yang ketiga, kami juga sudah merubah konsep konsep untuk training menggunakan virtual training, di mana kami memiliki ISS Sekolah Vokasi yang membantu tim internal kami untuk melakukan refreshment training atau peningkatan skill kemampuan bekerja dari teman-teman yang ada di kantor kami. Nah, ini sekolah vokasi ini pun bisa diakses juga oleh orang eksternal dari PT ISS Indonesia, di mana kami menyediakan jasa juga untuk melakukan virtual training peningkatan skill dari rekan-rekan yang ada di kantor Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Oke, kemudian next-nya, kami selama pandemi dan sebelum pandemi ini kami sudah melakukan remote management secara sukses, melakukan remote management yang dibantu kembali oleh tim kami dari IT, yaitu membangun basic remote work foundation-nya dengan baik, mulai dari penyediaan devices sampai dengan penggunaan webcam dan headset-nya sendiri. Nah, ini semua bertujuan untuk meningkatkan working skill yang lebih baik lagi di masa pandemi ini, yang kita juga tidak bisa bertemu face to face satu sama lain. Kami pun dari sini menyiapkan sistem untuk recordingnya atau media penyimpanan dari hasil pekerjaannya mereka. Ya, kalau di kami kasih contoh yang pertama sih Tableau. Di Tableau itu bisa melihat diagram segala macam hasil dari pekerjaan mereka selama ini. Nah, kemudian kami juga memberikan sistem of engagement-nya. Tinggal pilih aja untuk media komunikasi lewat apa sih? Bisa lewat email, bisa lewat team chat, WA grup, atau memang fitur SMS sampai telepon biasa gitu. Itu bertujuan untuk menciptakan
remote working culture yang sangat baik dan efektif untuk semua kalangan, termasuk dari susunan dari pihak manajerial sampai dengan employee-nya sendiri, sehingga itu akan berdampak bagus untuk bisnis kita juga ke depannya. Ya, kemudian dari remote management kami juga berhasil di next slide-nya untuk remote devices. Nah, di sini kami selama 6 tahun ini bekerja sama dengan pihak HP untuk penggunaan services dari MPS-nya sendiri. Kami sudah menggunakan fitur dari si programnya tersebut, di mana kami bisa remote monitoring dan sampai mendapatkan alert secara berkala jika terjadi sesuatu dengan perangkat kami. Jadi di sini kasih contoh, printer kami yang kami gunakan ini tidak hanya untuk print anywhere saja, kapan saja dan di mana saja gitu. Jadi kami juga bisa mendapatkan notifikasi atau alert di mana jika printer ini terjadi permasalahan, mulai dari supply yang sudah mau habis atau problem yang dihadapin seperti halnya contoh yang digambar saya ini, bahwa printer tidak connect ke jaringan secara baik. Jadi tanpa harus minta bantuan atau apa, kita bisa melakukan troubleshoot sendiri dengan melihat panduan mana sih yang memang sekarang dalam keadaan trouble. Berikutnya, jadi kami dari ISS sendiri selama sudah 6 tahun ke depan ini ke belakang ini kami sudah tidak memerlukan on-site monitoring atau on-site support. Karena di era pandemi ini juga itu sangat riskan sekali untuk dapat mendatangkan orang dari luar area kami ke dalam gedung kami di era pandemi ini. Ya, berikutnya. Kami pun dari sisi data kami sangat concern sekali dengan security infrastruktur. Jadi di sini tim IT kami pun mulai membangun infrastruktur dan solusinya untuk dapat memastikan bahwa pergerakan data itu aman berjalan dengan baik dengan tools-tools yang memang kami sudah miliki, mulai dari data terencrypt setiap pergerakannya, terus kemudian ada antivirus yang memang mendukung secara license-nya sampai dengan autentifikasi ketika kita login di mobile phone ataupun di desktop atau laptop kita masing-masing, sehingga kita tahu memang ISS people yang memang sedang akses ke ranahnya dari ISS global ini. Nah, semua bertujuan untuk mengamankan data yang kami miliki, sehingga mungkin selain data kami juga concern dengan security devices ya. Jadi diantaranya sih printer. Jadi di slide berikutnya. Di security ini infrastruktur juga termasuk devices yang tadi saya sampaikan, karena printer ini memiliki kesamaan hardware dengan PC notebook yang selama ini kita pakai. Jadi di printer ini mempunyai hardware yaitu hard disk-nya, terus mempunyai firmware-nya dan software yaitu program yang memang menjalankannya itu. Kemudian printer ini juga bisa pastinya connect ke internet, dan printer ini juga dapat menerima perintah untuk email, print by email atau mengirimkan scan to email, dan ini pastinya harus connect ke jaringan kita yang ada di kantor. Nah, di sini selama ini kami sudah, yang tadi saya sampaikan juga, sudah 6 tahun lebih bekerja sama dengan baik dengan HP dan merasakan kepuasan tersendiri dengan menggunakan perangkat HP ini. Nah, di fitur-fitur SP ini juga setahu saya pada saat startup, mereka juga harus cek BIOS atau cek firmware-nya untuk memastikan ketika itu running tidak ada indikasi terjadi di dalamnya terdapat malware atau memang virus yang terjangkit di dalamnya. Jika terjadi hal itu pun, si printer ini setahu saya dan tim IT kami, dia akan merestart ulang dan dia akan melakukan booting ulang sampai dengan keadaannya memang benar-benar dalam keadaan baik. Nah, metodologi networknya juga proses transfer datanya yang pasti aman dan ini pasti terencrypt, sehingga kita tidak perlu khawatir ketika memang terjadi proses print spooling ke arah printer, data kita akan loss atau memang hilang diambil oleh hacker atau memang hilang karena malware-nya gitu. Mungkin untuk
lebih jelasnya nanti di sesi berikutnya ada tim dari HP yang bisa menjelaskan secara mendetail untuk hal ini, sehingga untuk summary-nya ASS New Normal di perusahaan kami, health protokolnya sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan instruksi pemerintah yang sekarang berlangsung. Kemudian kolaborasi kami juga menilai bersama manajemen sudah cukup efektif untuk perkembangan bisnis kami ke depannya. Dan remote dan security monitoring ini sangat membantu untuk kami bekerja dimanapun dan kapanpun, termasuk ketika kami berada di rumah. Gitu. Mungkin itu aja yang sharing yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sore, terima kasih banyak Mas Bayu sudah berbagi bersama sahabat Tribun dan HP yang hadir sore hari ini. Nanti kita akan temu lagi ya di sesi tanya jawab. Nah, saya sebelumnya akan bacakan dulu cerita WFH yang sudah masuk. Saya akan bacakan yang pertama, ini dia, cerita terpilih. Ini dari Renzo Alvarado di Depok. WFH itu kayak jatuh cinta. Pas saat-saat genting harus meeting sama atasan, jaringannya tidak mendukung. Kalau hujan juga sendu, tapi bukan karena ingat dia di sana, karena kalau hujan jaringannya suka tidak menentu. Akhirnya miskomunikasi, ada huhuhunya segala. Ini kayaknya Mas Renzo nih sekalian cerita atau curhat ya. Jadi ini webinar sekaligus curhat, boleh deh, nggak apa-apa curcol buat Mas Renzo. Thank you ya ceritanya. Saya akan bacakan nanti ada cerita menarik lainnya, tapi sebelumnya kita akan kembali dulu untuk berbincang. Kali ini bersama dengan Mas Aryo Aditya yang akan memaparkan terkait dengan HP Touch Free Printing and Work from Home Solutions. Iya. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya adalah Aryo. Saya Office Printing System Market Development Manager dari HP Indonesia. Terima kasih atas waktunya udah hadir di webinar ini gitu ya. Nah, kita akan lihat beberapa kondisi yang ada saat ini. Kalau di sekarang kita lihat kita masih dalam kondisi pandemi ya, Bapak Ibu ya. Mungkin slide selanjutnya. Nah, gimana kita bisa membuat yang namanya kondisi di perkantoran atau dalam bisnis itu tetap aman gitu ya, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi. Nah, yang mau kita highlight di sini adalah printer itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di kantor punya printer itu sebenarnya salah satu touch point atau orang kalau di sebuah kantor banyak pegang gitu ya. Jadi kalau kita selalu dengarnya bahwa gagang pintu itu paling banyak pegang orang gitu ya. Nah, ternyata printer itu walaupun tidak sebanyak gagang pintu pastinya, tapi itu adalah touch point yang banyak orang pegang. Mungkin itu tidak disadari oleh orang gitu ya. Nah, gimana sih kita mesti menjaga ini gitu ya? Kenapa kita harus menjaga ini? Pertama dari sisi security, kita ngomong security bukan hanya security dari dunia IT ya. Mungkin tadi dijelaskan oleh Pak Bayu adalah security misalnya keamanan datanya, gimana mencegah terjadinya mungkin ada virus atau ada attack seperti itu. Tapi hal simple dalam arti gini, dalam kondisi pandemi ini, apakah kalau orang di kantor terus dia harus saling bertukar dokumen misalnya, karena misalnya dia dapat dokumen terus harus tanda tangan kasih orang lain misalnya, apakah itu bisa berpotensi menyebarkan virus misalnya, itu ya. Itu yang harus kita coba pikirkan juga. Yang kedua adalah gimana kita mengenhance dari sisi end user gitu ya. Karena dalam kondisi pandemi tentunya produktivitas harus tetap dijaga. Apalagi workforce yang masuk mungkin berkurang, tapi gimana maintain productivity tetap bagus gitu ya. Lalu pasti adanya do and don'ts gitu ya. Jadi protokol kesehatan yang harus dilakukan di dalam kantor saat udah masuk gitu ya. Ini mungkin karena kan biasanya terbagi, ada yang WFH di rumah tapi ada yang harus masuk kantor. Nah, kalau masuk kantor harus apa yang dijaga sih? Gitu ya. Mungkin boleh lakukan ini, nggak boleh lakukan itu, biasanya pasti ada SOP-nya gitu ya. Dan terakhir adalah social distancing. Ini bukan hanya di lingkungan kantor tapi pastinya juga dilakukan di masyarakat. Nah, kalau di kantor, apakah dengan melakukan social distancing artinya kita nggak bisa lagi bareng-bareng pakai satu multifunction device gitu ya? Karena kepakai bareng-bareng. Jangan apakah kita harus pakai printer seorang punya satu jadi aman gitu ya? Apakah harus kayak gitu? Nah, ini kita mau lihat solusi SP apa sih untuk mencegah hal seperti itu. Oke, berikutnya. Jadi SP itu punya beberapa cara gitu ya, utilizing the power of voice. Kita bisa menggunakan, jadi kita punya aksesoris gitu ya untuk melakukan komen melalui voice. Memang ini sebenarnya awal digunakan untuk
orang-orang kebutuhan khusus, cuman dengan kondisi ini sebenarnya memungkinkan juga kita ngomong untuk memberikan voice comment. Oke. Lalu yang kedua adalah scan and send from your phone, karena gini kondisinya kalau orang bayangin mau scan dokumen gitu ya, pasti kebayangnya adalah harus datang ke depan device-nya, lalu taruh dokumennya terus pencet gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya kita bisa fasilitasi dengan cara yang lebih lebih touchless. Dengan cara apa? Kita menggunakan handphone kita. Handphone kita tahu kondisinya seperti apa, kebersihannya seperti apa. Kita tinggal menggunakan apps. HP punya namanya HP Capture App, itu bisa lakukan untuk sebenarnya foto gitu ya, foto dokumen, tapi bisa dilakukan sebagai scanning. Nah, itu bisa langsung hasilnya di-upload. Misalnya mau disimpan ke dalam handphone bisa, mau jadiin email bisa, attachment, atau mau dikirim ke cloud solution seperti OneDrive atau Google Drive. Oke. Lalu remote device management. Ini tadi sempat dibahas oleh Pak Bayu bahwa yang namanya remote device management itu sangat bermanfaat, apalagi dalam kondisi sekarang. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak punya remote device management, otomatis orang yang menjaga printer, ya dalam hal ini mungkin orang IT gitu ya, dia kalau ada kerusakan printer atau ada error di printer gitu ya, dia harus datang ke depan printernya. Begitu dia datang, artinya apa? Potensi ketemu orang tuh lebih banyak. Gitu ya, kalau misalnya orang lagi di depan printer, ya yang namanya social distancing harus dilakukan. Nah, dengan ada remote device management, orang IT itu bisa melakukan perbaikan atau menganalisa lah kira-kira problemnya ada di mana, itu dari jauh saja. Tidak perlu datang ke depan printernya. Itu ya. Yang berikutnya. Nah, kita juga punya yang namanya touch-free control panel. Gitu ya. Jadi dari printer-printer HP yang punya control panel yang touchscreen gitu ya, kita bisa lakukan itu sebenarnya tanpa harus pakai jari kita. Jadi bisa dilakukan dengan apa? Dengan baliknya bullpen baliknya gitu ya, atau menggunakan ID card misalnya. Kalau misalnya kita biasa kan taruh ID card di lanyard gitu ya, itu bisa dilakukan untuk melakukan memilih menu yang ada di touchscreen. Oke. Yang terakhir adalah kita bisa menggunakan remote printing. Remote printing ini jadi bukan mencegah ya, kita bisa memberikan solusi agar orang saat ngeprint itu nggak harus ketemu orang lain. Gitu. Jadi bisa ngeprint dari jarak jauh. Oke, kita akan lihat beberapa hal yang tadi kita bahas. Selanjutnya, nah ini peace of mind with HP MFP printer, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang berhubungan dengan device langsung, kita bisa contohnya apa yang kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa sentuh printernya gitu ya, itu copy dan scan udah pasti. Kenapa? Karena kita harus pencet menu yang ada di printer. Nah, ini kita bisa lakukan menggunakan apa yang tadi saya bilang, menggunakan ujung baliknya bolpen misalnya yang asal jangan tajam ya. Sama misalnya credit card misalnya gitu ya. Jadi kita nggak harus sentuh dengan jari kita. Nah, di situ ada sedikit contohnya, bisa di next dulu. Nah, gitu ya. Jadi pakai bagian belakang dari bolpen untuk memilih menu yang ada di printer kita. Oke, jadi feel-nya tuh sama dengan kita menggunakan jari. Kira-kira seperti itu. Berikutnya. Nah, selain itu untuk print mungkin kita nggak harus ke depan kita nggak harus sentuh printernya. Jadi kita ngurangin kontak dengan printer lah, gitu ya. Kita bisa menggunakan namanya mobile print release. Jadi kita punya aplikasi ini enterprise level print capability. Jadi bisa menggunakan user ID mungkin terhubung dengan Active Directory dan sebagainya. Nah, instead of kita datang ke mesin lalu kita login pencet di menu, kita bisa lakukan mobile ke handphone kita sendiri untuk merilis jobnya, gitu ya. Atau bisa juga dengan cara lain. Nah, nanti kita akan lihat beberapa solusi yang ada di HP. Bisa dengan cara apa aja sih? Selanjutnya. Oke, ini adalah new normal print solution. Artinya apa? Untuk yang karyawan workforce yang sudah back to office, yang sudah masuk ke dalam kantor gitu ya. Kita punya solusi HP Touch-Free Printing, tadi kita bilang. Caranya apa? Ada namanya QR Code Release. Oke, jadi cara paling simpel. Jadi kalau kita udah lakukan printing dari komputer atau dari handphone gitu ya, dari mobile print, kita bisa datang ke printernya. Tanpa harus ngeklik di layar, caranya apa? Kita pakai handphone kita sendiri, kita bisa scan barcode yang ada di printer. Otomatis job yang kita sudah kirim akan terprint secara otomatis. Oke, yang kedua adalah secure mobile release. Ini berhubungan dengan mobility, gitu ya. Jadi kalau tadi sempat dibahas bahwa yang namanya kerja itu bukan cuma di kantor, bukan cuma di rumah doang, tapi bisa aja anywhere sebenarnya. Gitu ya. Kalau kita kerja anywhere, selama di situ ada printer HP, kita bisa lakukan printing. Jadi kita ngeprint
dari komputer kita atau dari mobile tadi, begitu kita nemu ada printer yang terhubung dengan secure mobile ini, kita akan dapat notifikasi, oh kita bisa ngeprint di situ. Kita punya solusi seperti itu. Jadi ngeprintnya bisa di mana aja, nggak harus di printer di kantor atau printer di rumah. Nah yang terakhir kita juga punya tap and release all, gitu ya. Ini salah satu juga solusi untuk mengurangi touch dengan printer. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat tadi ada yang pakai bolpen gitu ya, pakai card, atau yang pakai QR code tadi dari handphone. Nah, ini kita bisa lakukan pakai ID card. ID card ini dengan cara apa? Tentunya ini dengan solusi printing yang cukup advance. Dengan cara apa? Kita tinggal tap di printernya, otomatis dalam 5 detik kalau kita nggak pencet apa-apa, dokumen langsung keluar. Semua antrian dokumen yang sudah kita print. Nah, satu lagi kita punya solusi juga, next, adalah solusi untuk orang yang masih kerjanya di rumah. Sebenarnya kita punya solusi ini untuk apa? Untuk kita bisa men-track penggunaan printing. Karena gini, kalau orang tinggal di rumah, lalu dia punya printer sendiri, padahal dia nge-print untuk kebutuhan kantor gitu ya, itu kita memikirkan gimana caranya dia bisa mungkin mereimburse gitu ya, mereimburse ke kantor. Nih saya nge-print segini halaman, 20-30 halaman. Tapi gimana buktiinnya? Nah, kita bisa punya solusi namanya HP Insight. Dengan ini kita bisa install nanti aplikasi kayak agent gitu ya di komputernya karyawan. Lalu setiap kali dia ngeprint, dia akan kecatat otomatis nanti, oh karyawan ini si A, dia ngeprint di printer mana, ya otomatis printer di rumahnya gitu ya, berapa banyak. Itu nanti bisa ditarik secara secara cloud. Oke, kita lihat nanti lebih detailnya habis ini sedikit lagi. Berikutnya. Oke, ini adalah SB Solution yang pertama tadi, yang kita bilang dengan yang kita bilang dengan mobility. Next. Oke, solusi kita namanya HP Roam. Selanjutnya. Jadi ini adalah untuk mobile work style gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan printing, kita bekerja dimanapun, kita tinggal print seperti biasa dengan cara ya file print seperti biasa, gitu ya. Lalu kita tinggal cari printer yang terhubung dengan HP Roam ini. Bahkan kalau misalnya handphonenya ini punya fitur Bluetooth Low Energy, which is harusnya sekarang di semua handphone sudah ada. Kalau dia dekat dengan printer, dia akan kasih tahu, oh printer ini bisa dipakai, gitu ya, untuk melakukan printing. Nah, printing ini dia akan tahunya dari mana, jobnya yang mana, job siapa. Dia paling gampang adalah menggunakan autentikasi yang dilakukan di mobile device. Karena kenapa? Credential itu jadi user ID, passwordnya segala ini bisa terhubung dengan apa yang ada di perusahaan. Contohnya dari Active Directory. Gitu ya. Nah, jadi terakhir kita bisa lakukan secara secure, dan itu pun jaringannya semua melalui encryption. Jadi secure. Oke. Solusi berikutnya adalah secure print dengan QR code. Gitu ya. Next. Jadi kita bisa melakukan pencetakan gitu ya, rilis dokumen dengan menggunakan QR code. Kayak apa sih menggunakan QR code gitu ya. Nah, jadi kita tinggal melakukan printing, nanti di printer itu kita bisa scan yang namanya QR code. Nah, tanpa kita setting apa-apa lagi. Kalau selama ini kan kita pakai mobile print, mungkin kita harus pilih dulu printernya yang mana ya, namanya apa, lokasinya di mana gitu ya. Atau misalnya kalau dulu IP address-nya berapa. Kita nggak usah susah-susah lagi, kita menggunakan QR code, kita scan, otomatis dia tahu, oh kita mau nge-print ke printer itu. Lalu kita bisa lakukan printing. Oke. Next, kita akan ada videonya sedikit. Ini keseluruhan solusi HP Secure Print. You might think your company's information is secure, but have you noticed how many unclaimed prints are left in output bins? And what about that confidential document Linda just printed? She'll have to sprint down the hall to get it before Jim picks it up and tells everyone about the company's potential merger. HP Jet Advantage Secure Print helps stop confidentiality breaches in their tracks and can save valuable resources by cutting down on reprints. With Secure Print, you get a pull printing solution that secures documents, is easy to set up, and can save money. Plus, it's compatible with all printers on your network, both HP and non-HP. In 3 simple steps, users print using the Secure Print driver, walk to any enabled device on the network, then authenticate at the device to release their print job. Deployment from the cloud means with just a few clicks, you'll deploy Secure Print to your networked devices and start enjoying the benefits of pull printing. No complicated installation process and no dedicated on-premise server required.
Users' print jobs are queued on their PC and optionally in the cloud as well, until they are released or expire. On HP FutureSmart devices with card readers, users can scan their badge to release their print job. Alternatively, they can log in with their corporate credentials or a username and PIN. For devices without a card reader, users scan a QR code with their mobile phone to release the jobs in their queue. With Secure Print, you can even lock down scanning and copying on HP devices with FutureSmart firmware, requiring authentication for these functions. Secure Print also includes basic reporting on usage and unclaimed prints. When Secure Print is combined with HP Jet Advantage Insights, you'll be able to dive deep into user and departmental printing patterns, helping you understand print costs across your organization. It's time to protect your print environment by securing your device, data, and documents while helping save money. Sign up for a free trial today or contact your reseller to learn more. Ya, itu adalah keseluruhan solusi dari Secure Print ya. Jadi sebenarnya sangat luas gitu ya penggunaannya dan cara security-nya pun cukup banyak. Oke, selanjutnya. Ini adalah SPInsight. Tadi kita sempat lihat tadi ada sedikit keterangannya gitu ya. Next. SPInsight ini sebenarnya kita bisa manfaatkan juga untuk yang tadi work from home gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan install agent kecil gitu ya. Jadi setiap kali apapun yang di-print oleh seseorang, dia akan di-track bahwa oh ini nge-print untuk kebutuhan kantor misalnya. Itu akan tercatat yang di-printnya hitam putih atau warna, berapa lembar seperti itu. Jadi kita bisa lakukan nanti konsolidasi. Oke, saya mau reimburse 50 lembar. Buktinya apa? Nah, itu semua tercatat di cloud. Ya, next. Yang terakhir adalah SP Secure Print dan Card Reader. Next. Ini simpelnya seperti Secure Print. Jadi kalau Anda ngeprint tidak langsung keluar dokumennya, harus datang ke printer untuk merilis dokumennya. Nah, ini bisa melakukan dengan ID card gitu ya. Jadi tinggal datang ke printer, tap ID card di sana. Nah, kalau dengan solusi yang standar adalah kita harus pilih dulu dokumennya apakah mau copy atau mau print atau mau scan. Nah, dengan solusi ini sebenarnya kita bisa mengurangi touch point tadi dengan cara saat kita sudah tap, otomatis dia akan nge-print semua yang ada di queue list, yang ada di antrian untuk di-print. Gitu ya. Ini sangat simpel sih sebenarnya. Mungkin saya kasih sedikit contoh video habis ini. In this video, I will demonstrate how touchless printing works with Beacon Century Print. As employees return to the office, companies are considering ways to reduce the amount of employee touch that transpires on shared surfaces, such as touch panels on the office printer. Beacon Century Print eliminates the requirement to touch the printer or the printer panel while maintaining the security and convenience of Cloudflow printing. Let's walk through how this works. The first step is to print a document to the Faro Secure printer. In this case, I have already printed the following single-page document. It shows in my document list and is ready to be released at the printer. After I authenticate at the printer using my employee badge, I will be presented with a touchless print screen. If I do not select the cancel button, my documents will automatically print after 5 seconds. The app will also automatically log me out and return to the login screen. Let's try it out. Ya, jadi ini sebenarnya yang sebelah kiri itu tampilan layar ya, yang sedang diakses oleh orang ini. Gitu. Jadi dia tanpa melakukan. Here is my document and it didn't require me to touch the printer or the panel. The touchless print screen displays how many documents and how many pages will be printed. Well, what happens if I don't have any documents to print? It is the same experience, except nothing will print. After 5 seconds, it will simply log me out and return to the login screen. Let's try it out. Ya, jadi kalau dia tidak ada dokumennya, dia otomatis
akan terlogout Now that we secara reviewed otomatis. touchless print with a proximity card, let's try out touchless print with a mobile device. Like before, the first step is to print a document to the Faro Secure printer. I will reprint the same single-page document. The document now appears in my document list and is ready to be released at the printer. The final step is to open the SentryPrint mobile app, select Release Documents, and then scan the QR code at the printer to release the document. Ya, ini salah satu solusi yang menggunakan QR code ya. Gitu. Jadi tinggal di-scan aja. In summary, I was able to authenticate and print my documents using 1, my employee badge at the card reader, and 2, the SentryPrint app on my mobile phone. That's touchless print in a nutshell. You can release your documents in a secure and convenient manner without touching the printer or the printer panel. Oke. Ya, jadi mungkin di next. Ya, itu terakhir sebenarnya dari saya. Jadi kita lihat HP itu, kita kalau ngomongin security di printer HP udah nggak usah diomongin lagi. Kita adalah the world's most secure printer. Tapi di luar itu juga untuk yang hubungannya dengan dunia saat ini, keadaan saat ini, pandemi sekarang, kita juga harus menjaga bukan hanya security level printernya, tapi juga security gimana menjaga diri kita aman dari virus. Ya, terima kasih, tetap sehat semuanya. Selamat sore. Terima kasih banyak Mas Aryo. Nah, berikutnya sebelum kita tanya jawab, saya akan baca dulu cerita soal WFH yang kedua sore hari ini. Yang ini pasti nggak kalah serunya. Kita lihat, ini dia cerita WFH dari sahabat Tribun dan HP. Ini dari Rohmalia di Bogor. Cerita work from home yang menarik dan lucu yang kualami yaitu saat aku dan para rekan kerja sedang berada dalam Zoom meeting, tiba-tiba hujan deras. Kemudian salah satu anakku berkata dengan suara yang kencang, "Mi, hujan deras, jemurannya tuh." Nah, tanpa melihat aku sedang dalam Zoom meeting yang suaranya tidak aku unmute. Nah, tidak aku mute ya maksudnya. Nah, sontak semuanya langsung ngakak. Nah, jadi pelajarannya adalah kalau WFH jangan lupa di mute dulu mic-nya. Jangan sampai nanti kedengeran tuh apa suara-suara di background-nya. Terima kasih banyak ya Mbak Rohmalia ceritanya. Nah, berikutnya kita akan ngobrol bareng sama para narasumber kita sore hari ini, Mas Bayu dan Mas Aryo. Dan kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Tribun dan HP yang sudah masuk di kolom Q&A. Dan nantinya pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher HP senilai Rp1 juta yang langsung bisa digunakan untuk berbelanja di official online HP Store. Saya undang kembali Mas Bayu juga Mas Aryo untuk gabung bersama. Nah, Mas Bayu, Mas Aryo, kita sudah masuk sesi tanya jawab nih. Sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Tribun dan HP yang masuk. Yang pertama saya bacakan ini dari Eka Dwi untuk Mas Aryo. Apa akan ada inovasi produk untuk anak milenial? Misalnya produk yang lebih ringkas. Silakan Mas Aryo. Oh, pasti ya. Kalau misalnya di SP kita selalu mengikuti perkembangan gitu ya. Jadi kalau sebenarnya milenial kan nggak harus ringkas juga. Yang penting gimana kita bisa terhubung satu sama lain, gimana kita tetap bisa bekerja dengan aman, dan gimana kita bisa melakukannya produktivitas yang semakin meningkat. Ya biasanya milenial kan tujuan utamanya adalah gimana kita bisa produktif dalam kondisi apapun. Tentunya SP mengeluarkan semua produknya dengan base yang seperti itu. Oke, jadi yang penting itu ya Mas Aryo terhubung terus juga bisa produktif itu dia dan Produktif. aman pastinya ya dalam bekerja apalagi Betul kalau kita bicara sekali. soal WFH kayak sekarang. Terima kasih Mas Aryo. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini dari Revi Rivaldi.
Pertanyaannya untuk Mas Bayu. Bagaimana caranya seorang manajer bisa mengetahui karyawan yang menjalani WFH ini masih berkomitmen dan tetap fokus kerja secara kontinu untuk menjaga produktivitas pekerjaan? Nah, gimana nih bisa tahunya, Mas Bayu? Iya, terima kasih. Pertanyaannya cukup berat juga sebenarnya. Jadi kami juga mengalami hal yang sama di perusahaan kami sebelumnya di masa mulai pandemi ini. Jadi di perusahaan kami saat ini telah menyiapkan media penyimpanan seperti yang tadi disampaikan di slide saya juga, di mana tim IT kami telah menyiapkan untuk media penyimpanan di mana setiap harinya si karyawan tersebut harus memang wajib untuk mengisi dari tugas mereka setiap harinya. Dan kemudian dari sisi lokasi, di mana kami sudah menyiapkan aplikasi juga, yaitu aplikasi absensi untuk digital di mana saja dan kapan saja yang memang mengharuskan mereka setiap harinya walaupun weekend untuk mensubmit posisi dari geotagging yang posisi mereka sekarang, sehingga pada saat absen kita mengetahui lokasi di mana mereka berada. Ini pun kami sudah lakukan research juga untuk ini aplikasi tidak terpengaruh oleh aplikasi yang sering orang-orang bilang itu GPS fake ya, fake GPS. Jadi ini sudah lolos uji coba juga dari pihak kami untuk lolos dari fake GPS. Jadi tidak ada namanya posisi yang memang dibohongi dari pihak karyawan atau employee kita yang ada di rumah ataupun ada di areanya masing-masing bekerja gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin Siap. lebih ke digitalize-nya ya yang Iya, digitalize-nya itu ya yang ditekankan ya Mas Iya, Bayu. betul. Oke, Makasih. terima kasih Mas Bayu. Berikutnya kita akan baca ini dari Meliana Gunawan. Untuk Mas Bayu lagi nih. Karena para pekerja yang WFH cenderung tidak disiplin atau mengerjakan pekerjaannya, malah beberapa memanfaatkan momen WFH untuk jalan-jalan atau berwisata, seolah mereka libur. Apakah ada saran atau usulan bagaimana menyiasatinya ketidakdisiplinan itu? Karena atasan ini tidak selalu tahu pekerjaan yang dilakukan atau tidak jika tidak ada daily report dari karyawan yang bersangkutan. Nah, ini gimana nyiasatinnya nih Mas Bayu? Iya, kembali lagi ya seperti yang tadi saya sampaikan di jawaban pertanyaan pertama di sini, mungkin dari pihak HR atau memang people and culture yang ada di perusahaan tersebut mungkin bisa lebih improve untuk memaksimalkan teknologi yang sekarang sudah banyak juga dijual di pasaran ya untuk proses dari si absensinya si karyawan tersebut. Jadi di sana juga fitur-fitur di mana setiap orang pastinya sekarang menggunakan gadget atau menggunakan HP, smartphone atau apapun itu yang bisa langsung diaplikasikan atau diinstal aplikasi tersebut di masing-masing smartphone-nya. Yang seperti yang saya tadi bilang di awal, ini juga saya sudah berlakukan untuk seperti contohnya saya hanya bisa absensi itu berjarak minimum 10 km dari kantor. Jadi atau memang bisa di-customize kembali misalkan yang memang di kantor atau di rumah diukur jaraknya terlebih dahulu dari area rumah mereka share log sebelumnya. Jadi kita bisa coverage mereka tuh batasannya sampai di mana. Kalau lewat dari itu mereka otomatis tidak dapat melakukan absensi dari area yang sekarang mereka tempati. Misalkan kayak saya di Bintaro, saya batasan saya tuh hanya daerah coverage-nya sampai dengan Jakarta atau Depok. Nah, lepas dari itu saya ada di Bogor, otomatis saya tidak akan bisa untuk absensi secara sistem. Sehingga itu memastikan saya tidak bisa kemana-mana untuk prosesnya gitu. Jika teralasan dengan adanya tidak ada sinyal atau apapun itu tidak menjadi alasan karena kami dari sisi manajemen menyiapkan fasilitas untuk menggunakan modem atau akses internet yang bisa karyawan pilih dari provider apapun gitu. Jadi sudah ada keleluasaan, ada antisipasi yang sudah dilakukan, harusnya lebih disiplin lagi ya Mas Bayu ya, dengan antisipasi Iya, tadi. betul. Terima kasih. Berikutnya ini Oke. untuk Mas Aryo. Pertanyaan dari Ahmad Iqbal. Enkripsi apa yang digunakan untuk pengamanan HP Remote Printer? Apakah diakses via VPN? Tolong jelaskan Mas Aryo.
Oh, enkripsi yang dilakukan di sini biasanya sih gini, bukan kalau VPN biasanya itu untuk dari jaringan Anda ke apa namanya ke jaringan kantor gitu ya. Kalau yang dilakukan di sini sebenarnya lebih ke arah enkripsi data dari apa namanya dari handphone Anda atau dari komputer Anda ke printernya. Ya kita ada beberapa tingkatan tergantung dari model printer yang kita punya. Cuma untuk printer-printer terbaik kita menggunakan AES-256. Gitu ya. Jadi secara security sudah termasuk yang mumpuni yang dilakukan yang di standar bisnis IT. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Aryo. Itu tadi 4 pertanyaan di sesi tanya jawab ini untuk Mas Aryo dan Mas Bayu. Semoga ini sudah bisa mencerahkan seputar memang ini ada perubahan apa ya kita bilang gaya hidup. Jadi memang harus beradaptasi dari berbagai sisi ya Mas Bayu dan juga Mas Aryo. Nah, berikutnya saya akan bacakan 2 cerita terakhir yang terpilih. Yang ini seru juga, menarik, gak kalah sama yang tadi, 2 yang pertama. Saya akan bacakan 2 cerita terakhir, 2 cerita terpilih dari para sahabat Tribun dan HP yang ikut serta. Ayo kita lihat. Yang pertama ini dari Muhammad Rafi Zulkifli di Yogyakarta. Pengalaman WFH ngisengin teman kantor. Nih kita lihat nih ya. Ada teman kantor dia di office sendirian. Terus karena saya WFH, saya sudah siapin perangkat laptop di kantor untuk bisa saya remote kapanpun dan dimanapun. Nah karena tahu doi sendirian nih, jadi kepikiran buat iseng. Jadi iseng remote laptop yang standby di kantor. Terus iseng deh ngeprint di printer atau mesin fotokopi HP, di sana bertuliskan "Hai Mas Awan." Nah loh, dan dia shock, kaget siapa yang ngeprint ke printer kami di lantai 4. Masalahnya sendirian tadi ya. Dan dia agak bingung sambil merinding sendiri karena cuma dia di sana. Dan akhirnya dia ceritain ke grup WA kami, baru deh saya ngaku kalau itu saya yang ngeprank dia. Aduh, jahilnya minta ampun, ngeprank temennya lagi sendirian. Ya karena saking canggihnya nih ya. Jadi ya dimanfaatkan buat ngeprank. Oke. Berikutnya kita lihat lagi. Ini dari Julia Puspitasari di Jakarta. Selama WFH, kejadian yang lucu sekaligus buat panik. Beberapa bulan lalu ada meeting Zoom sama supplier. Biasanya kalau WFH kan nyambi masak gitu. Nah ini udah waktunya meeting tapi masak sayur belum matang. Oke, lalu akhirnya ya udah tinggal gitu aja tuh sayur dengan kondisi api masih nyala. Api masih nyala sedang nih. Lalu asiklah meeting 1 jam kurang lebih. Kok tiba-tiba kecium bau angus dari dapur. Bener aja sayur sepanci kering, itu panci ngerak jadi bara. Untung aja gak meledak. Pikiran mah ya abis selesai bisa langsung makan. Ini sayur udah jadi bara. Jadi ibu-ibu pelajarannya adalah kalau lagi WFH, lagi nyalain kompor jangan lupa alarm. Kalau enggak ya bisa angus. Belum lagi bersihin pancinya susah ya Bu ya. Makasih banyak ceritanya dari Julia. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Itu tadi cerita WFH kawan-kawan dan saya ucapkan terima kasih untuk Mas Bayu dan Mas Aryo atas sharing insight-nya pada sore hari ini. Sebetulnya masih punya banyak banget ini pertanyaan dari sahabat Tribun dan HP karena ini menarik. Apalagi bicara soal feature smart office, tapi karena waktu kita yang terbatas, jadi nanti kita lanjutkan secara offline. Sekali lagi terima kasih. Dan kita sudah mendekati akhir acara seperti yang saya sudah infokan sebelumnya bahwa kita akan memberikan hadiah untuk pertanyaan terbaik pada sore hari ini yaitu voucher shopping HP senilai Rp1.000.000. Saya tunggu juga nih siapa ya kira-kira ya nama pemenangnya ya yang bisa digunakan langsung untuk berbelanja di official online HP Store. Siapa kira-kira? Saya masih nunggu ini. Untuk pemenang yang nantinya akan kami sebutkan, tim Tribun akan mengirimkan direct message untuk para pemenang mengenai data untuk pemberian hadiah itu tadi ya. Nanti saya akan umumkan siapa yang akan dapat pertanyaan terbaik. Tadi kan udah ada 4 pertanyaan untuk Mas Aryo, juga untuk Mas Bayu. Bicara soal bagaimana feature smart office ini memang butuh adaptasi, butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Apalagi kita bicara soal perkembangannya harus tetap produktif meskipun work from home atau kita bekerja dari rumah. Jadi kita akan tunggu nanti siapa yang dapat pertanyaan terbaik, yang dapat voucher shopping senilai Rp1.000.000. Kira-kira siapa yo? Pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4? Nah, tapi yang jelas adalah di
acara kita tadi, kita sudah bahas banyak banget bagaimana bertransformasi di dunia kerja, apalagi di kantor, untuk future smart office dan juga gaya bekerja kita disesuaikan dengan kondisi new normal. Kita tahu pandemi ini sudah hampir 1 tahun berjalan, tapi yang jelas produktivitas tidak boleh berkurang. Jadinya kita harus cari solusinya bareng-bareng bagaimana berkolaborasi dalam situasi pandemi ini, tapi yang jelas tidak menjadi hambatan. Nah, nanti pemenangnya akan dikirimkan message lewat DM. Jadi tungguin aja ya siapa yang kira-kira dapat voucher shopping HP senilai Rp1 juta. Dan berikutnya, untuk cerita pengalaman WFH yang paling menarik, paling lucu, dan seru, yang berhak mendapatkan saldo elektronik sebesar Rp250.000 adalah yang tadi sudah kami sebutkan. Ada 4 orang yang kami bacakan. Selamat untuk Anda yang sudah dibacakan oleh kami tadi, dan tim Tribun juga akan menghubungi Anda mengenai data untuk pemberian hadiahnya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Kalau saya rangkum sedikit diskusi pada sore hari ini, memang bagaimana kita bisa bertransformasi dalam dunia kerja, dalam tempat kerja, apalagi bicara soal menyesuaikan future smart office, ini jadi hal yang harus utama, apalagi berbicara soal kondisi new normal. Jadi butuh kolaborasi, adaptasi dari berbagai pihak, tapi tidak masalah, yang penting kita beradaptasi dengan teknologi. Yang juga saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, yang pertama Ibu Michelle Huang, juga Bapak Profesor Dr. Andes Henry Subiakto, SHMSI, selaku staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Mas Bayu Aprianto, Mas Aryo Aditya, dan kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada HP Indonesia dan Tribun Network atas webinar ini. Dan kami mengingatkan Anda, para peserta, untuk mengisi form feedback. Linknya akan ditampilkan di monitor dan juga di kolom chat yang di monitor ini dia. Jangan lupa diisi ya, untuk meningkatkan kualitas webinar dengan mengisi link evaluasi ini atau form feedbacknya. Dan kami juga ucapkan terima kasih tentu kepada para peserta, Anda sahabat Tribun dan HP yang sudah mengikuti kegiatan sampai akhir. Saya Friska Clarissa pamit undur diri, sampai jumpa di webinar Tribun Network selanjutnya. Dadah!